Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Ya, kalau kita bicara lainnya lagi ya, coba kita makanan yang sering kita makan juga, seperti kita makan tape misalnya gitu kan, Mas. Ya, tapi kan jelas ya mengandung alkohol itu ya, secara alami ya mengandung alkohol. Semuanya sebetulnya, tidak hanya ya makanan lain pun banyak ya, artinya banyak makanan yang secara alami itu mengandung alkohol. Ya kita beras pun sama kan, beras kita makan nasi itu kan mengandung itu. Jadi tidak serta-merta bahwa makanan atau minuman atau apapun yang menggunakan alkohol itu menjadi haram hukumnya, itu kan enggak. Kalau dimakan ya, kalau digunakan ya. Kecuali kalau kita makan atau minum ya alkohol murni gitu kan, alkohol yang 70% itu atau mungkin lebih gitu ya, Mas. Itu ya bukan mabok lagi, kalau itu meninggal gitu ya, Mas. Bunuh diri nih ya, itu ya jelas dilarang kalau itu kan. Tapi secara kebendaannya itu bukan aja. Itu yang perlu kita pahami. Maka ada obat-obatan ya atau vaksin yang menggunakan benda karena memang mungkin jadi dengan zat tersebut atau enzim tersebut tuh secara ilmu kedokteran tuh, secara ilmu medis itu memang ya harus digunakan pakai itu. Ya di sini ulama ada yang membolehkan, artinya tidak ada masalah, nggak apa-apa. Karena tujuannya itu satu juga untuk mencegah dampak-dampak yang buruk. Kalau kita divaksin itu kan untuk memperkuat antibodinya kita. Kan artinya mencegah lebih baik daripada mengobati gitu kan, Mas. Nah, ada boleh, artinya boleh. Jadi tidak usah merasa nanti berdosa. Ya memang ada juga yang mengatakan tidak boleh, tapi banyak kan para ulama-ulama ini memperbolehkan. Jadi ya kembali pada kita punya kemantapan hati kita ya. Karena kita kan yang akan merasakan juga berdampak daripada kita menggunakan seperti tadi vaksin itu kan ya. Kalau kita merasa khawatir atau apa kan, mau tidak mau gitu kan, kita harus namanya menjaga diri ya, jaga diri ya, seperti kemarin yang tadi yang kemarin kita contohkan. Kalau sekarang ini kan ada yang informasinya kalau mau berhaji itu kan ya juga dari Indonesia kan harus divaksin C gitu kan, Mas ya. Kalau vaksin itu ada zat yang bahannya itu yang itu ya mau tidak mau ya tidak ada masalah ya, karena tujuannya bukan tadi kan, artinya bahwa kemaslahatan yang akan kita pertimbangkan lebih jauh, dan ulama juga memperbolehkan gitu ya. Nah, cuman yang jadi tidak boleh itu adalah pengobatan yang seperti apa gitu kan, pengobatan yang murni menggunakan barang-barang atau benda-benda yang memang dihukumi haram atau dihukumi najis. Contoh misalnya ya, kita punya penyakit ya kan, kemudian wah ini nggak ada obatnya kecuali menggunakan ya, ini kita ngomong dalam Islam ya, Mas ya. Namanya juga kita ya bicara Islam ya. Dalam Islam itu kan binatang atau hewan yang mempunyai taring itu kan salah satu binatang yang diharamkan di dalam Islam untuk dimakan gitu kan, Mas. Karena dimakan itu hukumnya haram. Ya seperti misalnya itu tadi. Ya kita berobat menggunakannya makan daging ular misalnya gitu ya, Mas. Ya. Atau apalagi itu minum darah ular gitu ya. Kan ada yang seperti itu ya. Artinya kalau dalam Islam itu tidak boleh. Ya, itu karena jelas darah ya hukumnya haram kalau dimakan gitu kan.
Itu bener-bener ya murni darah gitu ya, itu yang dimakan ya haram hukumnya. Itu baru dikatakan haram. Apalagi hewan ini juga hewan yang dilarang dimakan gitu kan, karena dalam hadis kan ada tuh keterangannya yang di antara hewan yang tidak boleh dimakan itu atau diharamkan dimakan untuk orang Islam itu adalah hewan-hewan yang punya gigi taring gitu kan, artinya hewan buas yang punya gigi taring. Ya hewan buas atau yang gigi taring gitu kan sama ya. Ya contohnya apa ya, itu tadi ular ya, ada yang punya gigi taringnya gitu ya Mas. Ya, ya. Kemudian juga apa, tikus gitu ya, ada juga punya gigi taring. Ada harimau, kucing itu kan. Ya, ya banyak lah. Ya kalau kita ngomong hewan ya banyak. Ini yang tidak boleh. Jadi banyak sebabnya ini. Nah ini kalau murni itu pengobatannya pakai itu ya jelas tidak boleh. Cambuk namun, nah ini ada namunnya. Ya, dalam Islam itu tidak saklek, ya. Tidak saklek. Nah memang tidak ada lagi ya, memang tidak ada lagi, hanya satu-satunya itu yang bisa untuk ngobatin gitu ya. Hanya satu-satunya itu yang bisa untuk ngobatin. Anggap aja tadi ya, satu-satunya menggunakan ya ular gitu misalnya Mas ya. Ya hanya itu satu-satunya, yang lain tidak ada gitu, secara medis gitu ya. Ya jadi secara medis di sini artinya orang ini memang sudah teliti penyakitnya, dan ini memang untuk sekarang ini pengobatannya hanya bisanya pakai itu doang, yang lain tidak ada. Kalaupun ada mungkin pembautnya sangat jauh di luar negeri sana. Ya gimana ya, padahal ini darurat ya. Nah, ya di darurat di sini ya, kalau nggak diobatin itu orang bisa terancam jiwanya dengan cepat. Ini udah seperti itu yo, dalam Islam itu ya diperbolehkan. Ya monggo. Ingat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu kan yo juga ada satu firman Allah di mana di dalam surat Al-Baqarah ya. Itu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Famaniturra ghaira bagin wala 'adin fala isma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim." Yang artinya kurang lebih adalah barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, ya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Artinya barang-barang yang di dalam Islam ini ya dianggap tidak boleh pun, dianggap haram pun, kalau memang terpaksa dan darurat, ya darurat itu artinya memang terpaksa ya Mas ya. Hanya dengan itu kita bisa mempertahankan jiwa, ya tidak ada masalah. Artinya tetap diperbolehkan. Contoh lain itu banyak sebetulnya. Kalau kita ya anggap saja misalnya seperti kita sakit, ya sakit kemudian kita operasi, nah operasi. Kalau dioperasi kan mau tidak mau kan kita, kalau operasinya berat ya Mas ya, itu kan mesti dibius ya Mas. Ya. Kan kalau kita ngomong bius itu kan yo namanya bahan bius ini gitu kan. Ya. Itu kan yo bahannya itu kan yo ada juga ya yang dari hal yang di dalam agama itu dilarang gitu kan. Ya yang pernah saya dengar kan yang namanya obat bius ini kan yo ada juga campurannya dari ini kan Mas, dari kayak apa namanya ganja atau apa itu istilahnya, opium apa ya. Ya pokoknya dari bahan-bahan itu tadi ya, bahan-bahan yang walaupun ya secara ilmu medis mungkin sudah dicampur macam-macam ya, diperkirakan dosisnya sekian 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 gitu kan ya, kan
ada hal yang supaya orang itu tidak terasa gitu kan. Ya, makanya dibius itu kan supaya orang itu tidak merasakan sesuatu kan Mas ya. Ya anggap saja kalaupun bukan bius ya obat anti nyeri atau apa itu kan ya ada kemungkinan ada campuran dari apa itu istilahnya itu dari ganja atau apalah itu. Itu kan jelas barang-barang yang memang di dalam agama kita kalau dikonsumsi murni ya itu kan jelas diharamkan, tidak diperbolehkan karena akan merusak tubuh kita. Tapi kalau yang melakukan adalah dokter atau secara medis karena itu menjadi obat, menjadi satu hal yang untuk membantu pengobatan, ya tidak diperbolehkan. Ya, jadi tidak usah khawatir. Nah, sekarang kalau udah seperti itu lantas bagaimana? Wah, apa menolak? Aku mau enggak dibius misalnya gitu. Ayah sekolah mau dioperasi ya lorone masa ampunnya Mas. Seperti Mas Ajeng yang berbahagia. Jadi ya sebetulnya kalau kita ngomong begini kan ya, hukum kita itu atau hukum Islam itu kan ya fleksibel sebetulnya. Ya. Tinggal tergantung situasi dan kondisinya itu seperti apa. Walaupun memang ya kalau hal-hal tertentu memang kita jelas yang haram ya haram gitu kan, tidak bisa namanya haram menjadi halal itu tidak bisa. Tapi kan yang bagaimana dulu kan begitu. Ya tadi contohkan kalau kita murni minum khamar gitu kan, sedikit maupun banyak walaupun setetes ya hukumnya haram. Ya, kita mengkonsumsi seorang Islam itu daging babi gitu kan, walaupun sedikit walaupun banyak ya tetaplah hukumnya haram. Ya. Tapi kalau itu digunakan dengan hal yang lain ya atau untuk tujuan yang tertentu ya itu kan diperbolehkan. Nah, ini beda begitu. Jadi karena darurat itu salah satunya adalah darurat. Apalagi kita sebagai orang yang menggunakan ya yang jelas ya boleh dikatakan tidak tahu kan apa bahannya apa yang penting saya sembuh gitu. Ya kan kita tidak tahu ya jelas kan kita tidak akan dikenai hukum-hukum yang seperti itu, namanya juga tidak ngerti. Ngertinya sembuh gitu aja kan Mas. Ya enggak? Ya enggak usah sekarang lagi sakit mikirin bahannya apa ini bahannya itu, malah sakitnya makin parah malahan. Ini kan orang sakit itu kan bagaimana pikiran kita supaya tenang kan begitu. Ini yang harus dilakukan. Demikian, semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.